mulai 1 Januari 2023 di Jogja, masyarakat tidak boleh membuang sampah anorganik di depo sampah karena TPA Piungan sudah kelebihan kapasitas. Ini berita bagus teman-teman. Kok bisa berita bagus ya? Jadi begini, lingkunganku percaya bahwa untuk membuat suatu perubahan, pertama kita harus membentuk suatu peraturan. Lalu peraturan itu membentuk kita. Dengan peraturan ini, masyarakat akan dibentuk perilakunya. Mau tidak mau, harus pilah sampah dari rumah. Lalu menyetorkannya ke pengepul atau bank sampah terdekat. Karena cuma sampah organik yang diterima oleh depo sampah. Tapi tunggu dulu. Peraturan tanpa penegakan itu sama saja dengan tidak ada peraturan sama sekali. Hasilnya bahkan bisa lebih parah. Warga yang malas memilah sampah atau mungkin lokasi bank sampahnya terlalu jauh dari rumah, bisa saja memilih untuk membuang sampahnya sembarangan, entah di sungai atau tempat ilegal lainnya. Pada waktu malam hari misalnya, biar nggak ketahuan, atau bisa juga mereka bakar sampahnya sendiri. Kalau segelintir warga melakukannya, mungkin dampaknya tidak seberapa. Tapi kalau banyak oknum yang melakukannya, bagaimana dong? Bukannya daur ulang, malah jadi daur hilang. Semua pasti sudah tahu efek dari buang sampah sembarangan. Tapi lingkunganku ingatkan sekali lagi, kalau perilaku membuang sampah di sembarang tempat, seperti sungai contohnya, selain berpotensi menyumbat saluran hingga menyebabkan banjir dan menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap, namun juga membuat makhluk hidup yang harusnya bisa hidup di sungai jadi mati semua teman-teman. Tahu nggak yang hidup di tumpukan sampah di sungai itu apa? Bakteri, hama, jamur, nyamuk, dan semuanya yang bisa membuat kita sakit. Belum lagi kalau air bawah tanahnya juga ikut terkontaminasi. Jadi tambah sakit deh. Membakar sampah sendiri juga tidak kalah merugikannya. Selain menyebabkan polusi udara yang parah dengan rilis polutan berbahaya, juga resiko menyebabkan kebakaran. Itulah kenapa larangan membuang sampah anorganik di TPA dan anjuran mendaur ulang sampah harus ada penegakan dan mekanismenya. Jika tidak ada mekanisme penegakannya, hal ini membuat peraturannya jadi semacam anjuran saja, hanya mengandalkan hati nurani masyarakat, maka hasilnya akan lebih parah daripada sebelumnya. Kalau peraturan yang bertujuan baik tadi tidak ada mekanisme penegakannya, hal ini membuat peraturannya jadi semacam anjuran saja, hanya mengandalkan hati nurani masyarakat. Maka hasilnya bisa jadi lebih parah nih daripada sebelumnya. Tanpa konsekuensi, perilaku membuang sampah sembarangan atau membakarnya akan terus terjadi. Warga yang mencoba taat dengan peraturan yang baru ini juga merasa tidak adil karena mereka sudah repot-repot menaati peraturan yang baru. Sedangkan warga lain yang melanggarnya bisa santai-santai saja. Dalam topik ini, lingkunganku ingin menyoroti 3 hal. 1. Kenapa peraturan tidak bisa membuang sampah anorganik ini bersifat dadakan tanpa persiapan mekanismenya dahulu? Sudah bukan rahasia kalau TPA Piungan sudah melebihi kapasitas. Bahkan sudah diberitakan di media massa sejak bulan Mei 2018 atau hampir 5 tahun lalu. Seharusnya pemerintah daerah sudah ancang-ancang kalau TPA ini segera ditutup atau tidak bisa menerima sampah anorganik lagi. Kenapa dalam kurun waktu 2018 sampai sekarang tidak dipersiapkan dahulu infrastruktur penunjang seperti bank sampah sebanyak mungkin di wilayah Yogyakarta, sehingga ketika peraturan dilarang buang sampah anorganik diberlakukan seperti sekarang, kita sudah siap dengan mekanismenya. Jadi warga tidak perlu kaget dan beralasan seperti bank sampahnya terlalu jauh dari rumah, yang berakhir pada sampah dibakar sendiri atau dibuang secara ilegal. 2. Tapi mungkin itu juga bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah daerah. Karena
di Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang bank sampah, pemerintah daerah tidak punya kewajiban untuk membentuk bank sampah atau bekerja sama dengan bank sampah. Peraturannya berbunyi sebagai berikut. Pasal 2 ayat 3. Dalam melakukan pengelolaan sampah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat membentuk bank sampah. Kata dapat di sini berarti sebuah pilihan, bukanlah suatu kewajiban untuk membentuk, mengelola, dan bekerja sama dengan bank sampah di daerahnya. Sama seperti poin sebelumnya, jika pemerintah tidak mewajibkan, maka sifatnya hanya anjuran saja. Ketika sifatnya anjuran saja, maka terserah masing-masing pemdanya mau atau tidak. Hal tersebut tidak efektif dalam mengatasi masalah sampah, karena pada kenyataannya bank sampah sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan daur ulang di Indonesia. Dan jumlahnya masih jauh dari cukup. Ketika hal ini tidak diwajibkan, maka jadi sebatas anjuran saja. Sampai kapan dong kita harus menunggu jumlah bank sampah sampai cukup di Indonesia? 3. Mengingat bank sampah sangat penting dengan alasan di atas, kenapa bank sampah tidak didirikan seperti posyandu, di mana bisa ditemukan di setiap desa? Jika memang pemerintah tidak berencana untuk mendirikan dan mengelola bank sampah secara menyeluruh dan memastikan setiap desa punya, maka pemerintah perlu persuasif ke masyarakat atau pihak swasta agar mereka mau mendirikan dan mengelola bank sampah. Mengingat bank sampah biasanya tidak 100% berorientasi profit, tapi merupakan kegiatan sociopreneur, maka pemerintah harus semaksimal mungkin membantu bank-bank sampah tersebut. Sudah selayaknya dibantu. Bank sampah meringankan tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah. Nah, ketika kita cross-check di lapangan, apakah pemerintah sudah semaksimal mungkin mendorong berdirinya bank sampah dan membantu bank sampah? Lingkunganku telah mewawancarai cukup banyak bank sampah dari berbagai daerah. Dan hasil wawancaranya akan kita laporkan di video berikutnya. Biar kalian gak ketinggalan videonya, subscribe dulu ya di channel Lingkunganku. Dan sosmed kita juga. Jadi kalian bisa terus update tentang isu lingkungan di Indonesia. Sampai jumpa.